Sehat sukacita buat kita semua. Saya sungguh-sungguh berterima kasih kepada Tuhan karena saya masih diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan, renungan singkat buat kita semua. Dan hari ini merupakan hari yang spesial buat kita karena hari ini kita merayakan Valentine Day dan juga kita berada pada suasana dan melaksanakan pemilu hari ini. Kita datang ke TPS untuk mencoblos, memilih presiden dan pasangannya wakil, dan juga kita memilih anggota dewan. Dan kita percaya siapapun yang terpilih itu atas seizin Tuhan. Dan kita berdoa supaya bangsa Israel tetap dalam damai sejahtera, ya. Tuhan tetap di bangsa Indonesia ini untuk mengadakan kedamaian, ketentraman buat bangsa ini. Dan hari ini kita mau belajar juga dari tempat perkemahan ke-11, yaitu Padang Gurun Sinai. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau sungguh baik. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan yang berkati kami, berikan nafas kepada kami, tetap menolong kami, menyertai kami sampai saat ini. Dan saat ini kami mau belajar dari tempat perkemahan ke-11 bangsa Israel di Padang Gurun Sinai. Tuhan, biarlah kami mendapat pengajaran dari sana yang diberkati. Kami juga minta kepada Bapa di sorga dalam nama Tuhan Yesus supaya bangsa ini tetap ada kedamaian, ketentraman buat bangsa ini. Sebentar atau beberapa hari kemudian kami akan mendapatkan presiden dan wakil presiden yang tetap untuk memimpin bangsa ini. Sertai Bapa, sertai siapapun yang terpilih, demikian juga anggota dewan boleh bekerja dengan sebaik-baiknya. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa, haleluya, amin. Mari kita membaca Bilangan 33 ayat 11, 33 ayat 15. Mereka berangkat dari Rafidin lalu berkemah di Padang Gurun Sinai. Jadi Padang Gurun Sinai ini adalah tempat yang ke-11 dari bangsa Israel selama mereka di Padang Gurun 40 tahun melewati 42 perkemahan. Arti Sinai itu adalah hutan semak duri. Nama lainnya adalah Horeb, artinya tanah kering. Dan Padang Gurun Sinai ini berada 10 km sebelah tenggara Gunung Sinai. Bangsa Israel berada tidak jauh dari kaki Gunung Sinai, mereka berkemah. Umat Israel keluar dari Mesir, dari Rameses di Mesir, tiba di Padang Gurun Sinai ini, melewati 10 perkemahan sampai 11. Mereka periodenya 3 bulan sampai mereka tiba di Padang Gurun Sinai ini, ya. Keluaran 19 ayat 1 berkata, pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di Padang Gurun Sinai pada hari itu juga. Dan mereka tinggal di Padang Gurun Sinai ini hampir 1 tahun. Karena mereka berangkat, mereka tiba pada bulan ketiga tahun pertama, mereka berangkat pada tahun kedua, bulan kedua tanggal 20. Jadi kurang lebih 1 tahun. Bilangan 10 ayat 11 sampai 12. Pada tahun yang kedua, pada bulan yang kedua, pada tanggal 20 bulan itu, naiklah awan itu dari atas kemah suci tempat hukum Allah. Lalu berangkatlah orang Israel dari Padang Gurun Sinai menurut aturan keberangkatan mereka. Kemudian diamlah awan itu di Padang Gurun Paran. Saudara, luar biasa, mereka boleh tinggal hampir 1 tahun di sana di Padang Gurun Sinai karena memang di situ mereka melakukan banyak hal. Yang pertama,
disinilah di padang Gunung Sinai ini, tempat perkemahan ke-11 ini, mereka menerima hukum Taurat yang pertama. Dan yang kedua, di tempat ini mereka membangun kemah suci, ya, mulai di tempat ini. Kemudian mereka juga di tempat ini melaksanakan sensus, ya, dan dihitung jumlah bangsa Israel yang laki-laki berumur 20 tahun ke atas itu ada 603.550. Bilangan 1 ayat 46 berjumlah 635 berjumlah 603.550 orang. Di sini jadi yang berumur 20 tahun ke atas ini mereka berjumlah 603.550 yang terhitung, tercatat waktu itu, ya. Dan di sini juga ada peristiwa yang luar biasa. Mereka membuat namanya lembu tuangan bagi mereka. Jadi anak lembu tuangan yang dibikin mereka untuk menjadi Allah mereka. Karena mereka lama menunggu Musa tidak turun-turun dari Gunung Sinai. Mereka membuat ini karena mereka tidak sabar, ya, menunggu Musa. Mereka tidak tahu apa yang terjadi kepada Musa. Akhirnya mereka membuat anak lembu tuangan ini. Keluaran 32:8. Segera juga mereka menyimpan dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Saudara, orang-orang dursila bangsa Israel yang ada di antara mereka, saudara, mereka membuat anak lembu tuangan menggantikan Allah yang benar. Ini sesuatu hal yang luar biasa, kesalahan luar biasa. Dan apa yang dikatakan, apa yang terjadi kemudian, Allah mau membunuh mereka, mau menewaskan mereka, kecuali Musa yang dipilih untuk meneruskan perjanjian. Tetapi bersyukur Musa bisa melunakkan hati Tuhan. Dan kita membaca Keluaran 32 ayat 14. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangnya ke atas umatnya. Sebelumnya Tuhan punya rencana untuk membinasakan mereka karena perbuatan mereka yang sangat menjijikan ini. Tetapi setelah Musa menyampaikan alasannya kepada Allah, melunakkan Allah, hatinya Allah, maka Allah kembali membatalkan rencananya itu. Tetapi akibat dari perbuatan mereka ini, ada 3.000 orang yang Tuhan tewaskan lewat Musa, lewat orang-orang Lewi. 3.000 orang. Keluaran 32 ayat 26-28. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikat pedangnya pada pinggangnya dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Saudara, jadi ini yang terjadi di padang Gurun Sinai, tempat perkemahan yang ke-11 ini. Tapi kita mencatat hal yang luar biasa di sana, saudara.
di tempat perkemahan yang ke-11 ini, Padang Gurun Sinai ini, Tuhan berikan bagi mereka hukum Taurat untuk diajarkan dan dilakukan. Siapa yang seperti bangsa Israel, yang punya Allah yang membuat aturan bagi mereka. Mereka dipisahkan dari bangsa yang lain, dan Allah sendiri membuat aturan-aturan bagi mereka untuk mereka lakukan. Bangsa mana yang punya aturan yang seperti ini? Tidak ada, hanya bangsa Israel. Dan aturan ini harus dilakukan. Hukum ini harus diajarkan, harus diperhatikan dengan sesama, dan harus dilakukan oleh bangsa Israel. Mari kita membaca Ulangan 6 ayat 6-9. Apa yang telah kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudara, perhatikan firman Tuhan, perhatikan hukum Taurat ini. Engkau harus mengajarkan kemana engkau ada. Engkau tidur, engkau bangun, engkau makan, engkau pergi kemana, engkau duduk, engkau harus mengajarkannya, kata Tuhan. Nah, inilah tugas kita sebagai orang tua, atau sebagai gembala jemaat, atau sebagai ketua dari komsel apapun. Saudara, tegas kita dikatakan Tuhan, kita harus mengajarkan firman Tuhan kepada mereka, dan mereka harus membaca firman Tuhan ini. Kita harus tegas dan mengharuskan setiap jemaat yang kita pimpin, yang Tuhan percayakan kepada kita untuk dibina, untuk digembalakan. Kita harus memerintahkan kepada mereka, menyarankan kepada mereka untuk membaca firman Tuhan. Harus, kata Tuhan. Sekali lagi, bukan kata saya. Firman Tuhan berkata harus engkau mengajarkannya, harus engkau membaca firman Tuhan ini. Ya, harus menganjurkannya. Bersyukur kalau kita di gereja-gereja kita punya grup baca Alkitab, kita punya grup bersama-sama belajar firman Tuhan, kita punya study untuk belajar firman Tuhan. Haleluya, luar biasa. Itu harus kita lakukan. Bagaimana saya dan saudara bisa membangun rohani saudara kalau saudara tidak makan makanan rohani? Kita boleh kuat sehat oleh karena kita boleh makan makanan jasmani, tetapi sebaliknya lebih daripada itu semua, saudara, kita harus membangun rohani kita dengan cara memberikan makanan rohani, yaitu firman Tuhan yang hidup itu bagi kita dan bagi semua anak-anak kita, bagi jemaat yang kita gembalakan. Haleluya. Inilah pesan pertamanya kepada kita. Kita harus membaca, menyarankan ataupun memerintah kepada jemaat supaya mereka harus membaca firman Tuhan. Yang kedua, saudara, yang ada di pada saat mereka berada di padang gurun, tempat yang ke-11 ini, padang gurun Sinai, yaitu Allah mengizinkan dirinya tinggal bersama-sama dengan umatnya lewat di dalam kemah pertemuan itu. Dia hadir di sana. Dia rindu berada di tengah-tengah umatnya, pilihannya, orang-orang percaya kepadanya. Dia rindu. Dan pada saat mereka membutuhkan dia, mereka bisa datang kepadanya, berbicara langsung seperti Musa, berbicara langsung kepada mereka sebagai sahabat, kepada Allah sebagai sahabat. Dia hadir di mana kita ada. Di sepanjang hidup kita dia hadir, saudara.
Karena dari awal dia rindu hadir bersama-sama dengan umat ciptaannya. Pada saat di Taman Eden dia rindu hadir dengan Adam dan Hawa, berfellowship dengan mereka. Demikian juga pada saat di padang gurun ini, saudara, dia rindu hadir bersama. Allah menjadikan pribadinya terbatas, saudara. Dengan tempat yang terbatas itu dia hadir di sana supaya bangsa Israel itu bisa berjumpa dengan dia, dan dia hadir di bangsa itu. Kerinduan Allah adalah di mana dia berada, kita berada, saudara. Itulah kerinduannya. Seperti dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Kerinduan Tuhan, saudara. Di mana dia berada, kita juga berada. Orang-orang pilihannya, orang-orang percaya, orang-orang tebusannya. Dan ini hanya berlaku kepada orang-orang tebusannya. Tebusannya yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada tempat yang tersedia. Seperti bangsa Israel, dia pilihannya, dia menuntun mereka ke tanah perjanjian, tanah yang spesial buat mereka. Demikian juga kita, saudara, Israel rohani. Kita adalah orang-orang dipilih Tuhan. Kita telah dipilih menjadi umat Israel rohani. Dan dia membawa kita ke tempat yang dia sediakan bagi kita. Tempat itu adalah surga yang mulia, yang hanya dihuni orang-orang yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan orang-orang yang melakukan Tauratnya, firman-Nya setiap hari. Harus itu dalam hidup kita, melakukan firman Tuhan, belajar firman Tuhan harus, sehingga kita disiapkan Tuhan tempat yang terbaik buat kita. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.